Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing dan juga review sebuah spray gun dari H&L. Langsung saja kita buka kemasannya. Untuk kemasannya seperti ini. Dalam pengirimannya kurang safety ya, hanya dilapisi dengan plastik tanpa label atau kemasan lain. Rusak dalam beberapa bagian. Untuk kemasan luarnya seperti ini. Pada kemasan terdapat gambar unitnya dan juga mereknya H&L Pro Series. Bagian samping bawah kiri terdapat tulisan Pro R2. Kemudian untuk bagian depan terdapat spesifikasi singkatnya. Untuk nozzle 0,5 mm. Kemudian untuk kapasitas tabung 200 cc. Kemudian untuk tekanan 2,5 bar atau 36 PSI. Dan samping kanan terdapat beberapa gambar instruksi penggunaan. Bagian sisi yang lain terdapat alamat importirnya. Dan sisi yang lain sama tulisannya. Oke, langsung saja kita buka kemasannya. Untuk yang pertama terdapat manual book, masih dalam bahasa Inggris. Kemudian terdapat beberapa kelengkapan termasuk kunci, sikat, dan juga konektor. Kemudian tabung untuk kapasitasnya 200 cc dan tentu saja unitnya. Tidak ada yang lain. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk unitnya. Dari segi desain, ini yang terbaru ya. Kalau tidak salah itu pertengahan 2022 desainnya sudah seperti ini. Beda dengan yang lama, lebih ramping. Perbedaan yang mencolok yaitu setelan angin untuk yang lama itu di atas. Jadi mirip-mirip seperti K3 yang mini ya, yang hanya 2 settingan. Secara fitur masih sama. Untuk air cap-nya tipe fokus, ukurannya 0,5 mm. Tampilan tidak terlalu besar, cukup ringan. Dan untuk tangan yang tidak terlalu besar, cukup nyaman digenggam. Dan pada bagian sisi kiri terdapat nama brandnya H&L. Kemudian pada sisi bagian kanan terdapat tulisan tipenya yaitu R2 dengan cara di laser. Kemudian untuk model banyak yang sama karena ini juga produk rebranding ya. Jadi jangan heran kalau beda merek tapi untuk produknya hampir sama. Untuk build quality, bodi lumayan kokoh, terbuat dari aluminium core. Dan untuk trigger terbuat dari plat aluminium. Air cap cukup ringkih, terbuat dari aluminium, tapi kalau dipegang sangat ringan, seperti terbuat dari plastik yang dilapisi dengan krom. Kemudian untuk nozzle terbuat dari kuningan. Dan coba kita lihat jarum nozzle-nya. Jarumnya terbuat dari stainless, tapi mungkin yang kualitasnya juga tidak terlalu bagus. Kemudian pasaknya ini juga terbuat dari aluminium. Dan untuk knop penyetelnya terbuat dari aluminium. Kemudian untuk tabung terbuat dari aluminium core, kapasitas 200 cc. Terdapat juga tulisan mereknya. Dan untuk tutup tabung terbuat dari stainless, plat tipis, agak tajam. Kemudian untuk finishing seperti biasa, harga sekitar 80 ribuan, tidak terlalu rapi. Beberapa bagian cukup kasar, terutama pada bagian sambungan cetakannya ini terlihat kasar. Dan untuk fitur ini hanya terdapat 2 settingan. Yang bawah settingan angin, untuk yang bagian atas settingan keluarnya cat. Pada bagian air cap tidak bisa disetting. Oke, sekarang kita rakit dulu. Nah, karena saya akan menggunakan selang yang quick coupler, jadi untuk yang konektor ini tidak akan saya gunakan.
Di sini saya menggunakan konektor kopler yang tipe PF. Bedanya yaitu yang PM sama PF. Kalau PM itu drat luar, sementara untuk yang PF itu drat dalam. Sebelumnya kita lapisi dulu dengan seal tape. Untuk pemasangan seal tape yang terpenting pada bagian pojok sini ya. Kalau yang ujung tidak di seal tape tidak apa-apa. Kemudian kita pasang untuk koplernya. Untuk ukuran kunci menggunakan kunci 16. Untuk kunci bawaan sepertinya ini tidak ada yang cocok. Terlalu besar. Di sini juga tidak cocok. Di bagian nozzle juga tidak cocok. Oke, langsung saja kita pasang ke kompresor dan saya akan mengetes dengan menggunakan air. Untuk tekanan saya setting di angka 0,3 MPa atau megapascal sesuai dengan yang ada di petunjuk buku manualnya. Kita buka dulu untuk kerannya. Oke, ini pas 3 ya. Saya coba dengan air dulu. Ini sudah saya isi dengan air. Oke, cukup lembut ya, cukup halus untuk semburannya. Nah, itu tadi sedikit pengetesan tentang produk ini. Sekarang masuk ke kesimpulan. Untuk kelebihan, harga lumayan murah, desain ergonomis, bagi telapak tangan yang tidak terlalu besar, cukup nyaman genggam. Build quality juga lumayan kokoh, solid. Sementara untuk kekurangannya,
Finishing tidak terlalu rapi, beberapa bagian agak kasar. Knop penyetel cat terbuat dari aluminium rawan pecah. Kemudian air cap tidak bisa di setel dan terlalu tipis, jadi agak ringkih, seperti berbahan plastik yang dilapisi dengan krom. Dan untuk kunci bawaan tidak bisa dipakai karena tidak ada mur atau baut yang cocok dengan kunci ini. Selebihnya kalau dilihat dari harga dan fungsi, menurutku sudah worth it. Apalagi kalau hanya sekedar untuk hobi atau pemula, sudah cukup. Segini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.